Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengeluarkan tugas review jurnal untuk mata kuliah Ekotoksikologi kelas M01 dengan dosen pengampu Bapak Atapik Muhammad Amrillah, SPI, MSI. Di sini saya akan perkenalan. Pertama, saya Astria Fernanda dengan NIM 215080100111018, nomor absen 6, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan memaparkan identitas jurnal. Untuk jurnal yang saya ambil, ini judulnya Uji Toksisitas Akut LC50 Limbah Pengeboran Minyak Bumi terhadap Dapnia Magna. Disusun oleh Sri Wayuni dan Krisanti. Jurnalnya diterbitkan oleh Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan yang terbit pada tahun 2019 untuk volumenya volume 7. Waktu dari penelitian jurnal ini itu dimulai pada Januari sampai Mei 2016. Untuk lokasi penelitiannya, yakni Laboratorium Riset Plankton, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur penelitian. Nah, untuk prosedur penelitiannya ini, sebagian besar itu metodenya dikerjakan dari prosedur for conducting Dapnia Magna Toxicity Bioassay USEPA 1987. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah karena kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi dapat menghasilkan limbah yang berpotensi toksik bagi lingkungan perairan. Nah, di sini tujuannya untuk menghitung konsentrasi supernatant cutting yang dapat mematikan 50% biota uji dengan waktu pemaparan 96 jam. Nah, untuk metodenya ini, yang pertama ada aklimatisasi dan pemeliharaan hewan uji. Lalu untuk yang kedua, ada penyediaan neonat. Yang ketiga, pembuatan toksikan. Keempat, uji pendahuluan, uji utama, lalu pengamatan tingkah laku dan kerusakan morfologi. Nah, untuk prosedur analisis datanya, ada analisis probit manual dan analisis probit berbasis software. Nah, latar belakang mengapa di sini dilakukan penelitian ini, karena minyak bumi itu kan merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi pengembangan industri, rumah tangga, angkutan, perdagangan, dan lain-lain. Nah, kegiatan pertambangan minyak bumi ini terdiri dari ada eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan pemurnian serta pemasaran hasilnya. Nah, kegiatan eksploitasi minyak bumi ini itu terdiri dari pengeboran minyak bumi secara bertahap dan untuk tiap-tiap tahapannya itu menghasilkan limbah baik padat maupun cair. Nah, untuk bahan-bahan yang pengeboran minyak buminya itu ada drilling mud dan soil cutting. Untuk kegiatan eksploitasinya, pengolahan atau pemurniannya itu bisa mengakibatkan gangguan keseimbangannya yang tidak kecil, jadi cukup besar. Nah, salah satunya yang terlihat itu lingkungan perairan. Jadi, bisa diamati dari lingkungan perairan. Penambangan minyak buminya itu dapat berdampak terhadap lingkungan seperti penurunan kualitas air, lalu ada perubahan tata guna lahan air, serta gangguan terhadap organisme perairan yang menempati lingkungan perairan tersebut. Itu.
Nah, maka dari itu, untuk mengamati apakah di lingkungan badan tersebut mengalami penurunan atau tidak, itu di sini, di jurnal ini dilakukan penelitian menggunakan organisme yang bernama Daphnia magna. Nah, organisme Daphnia magna ini punya siklus hidupnya itu relatif singkat, mudah dikultur dalam skala laboratorium, dan dia salah satu mata rantai dalam jaring-jaring makanan di perairan juga. Nah, dan alasan mengapa menggunakan Daphnia magna ini karena dia sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan perairan tersebut. Jadi kalau misalnya lingkungan perairan tersebut itu baik untuk dia, maka ada efek baiknya. Itu sudah terlihat. Kalau misalnya di situ ada tiba-tiba ada bahan toksik sedikit saja yang masuk, maka Daphnia magna ini dapat mendeteksi. Yang terlihat itu bisa berupa perubahan dari bentuknya ataupun sistem dari tubuhnya seperti itu. Nah, Daphnia magna ini juga telah digunakan sebagai standar dalam uji toksisitas berdasarkan US EPA 1987. Asupan limbah yang masuk ke dalam badan perairan itu akan menimbulkan pencemaran yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari Daphnia magna. Untuk pencemarannya ini yang dihasilkan dari eh, pencemarannya itu dari kegiatan pertambangan minyak itu dapat dicegah sebenarnya, yaitu menentukan batasan volume dari limbah pengeboran minyak dulu. Nah, untuk ketentuan tentang limbah pengeboran minyak itu diatur dalam Permen SDM nomor 45 tahun 2006 tentang pengelolaan lumpur bor limbah. Ketentuan tentang limbah pengeboran minyak itu dapat dilihat dari ukuran nilai LC 50 sampai 96 jam yang memiliki nilai lebih dari 30.000 ppm. Nah, nilai dari letal konsentrasi 50% ini itu digunakan untuk melihat melihat konsentrasi efektivitas dari toksikan itu mampu mematikan 50% biota uji dalam waktu tertentu. Nah, nanti jika limbah pengeboran minyak itu mempunyai nilai letal konsentrasi 50% itu dalam waktu 96 jam kurang dari 30.000 ppm, maka limbahnya itu tidak dapat langsung dibuang ke perairan. Jadi harus diolah terlebih dahulu sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, tapi jika nilai letal konsentrasi 50%-nya ini diuji selama 96 jam, limbah pengeboran minyaknya itu lebih dari 30.000 ppm, maka limbahnya itu bisa langsung dibuang ke perairan karena limbahnya tidak bersifat toksik sesuai dari Permen ESDM nomor 45 tahun 2006. Nah, untuk dari uraian yang tadi saya sampaikan, diperlukan penelitian mengenai toksisitas limbah pengeboran minyak terhadap Daphnia magna melalui studi bioassay untuk menentukan letal konsentrasi 50% selama 96 jam. Untuk metodenya, yang pertama itu ada aklimatisasi dan pemeliharaan hewan uji. Nah, di sini hewan ujinya sudah terlihat bahwa ada Daphnia magna. Itu. Lalu untuk pembudidayanya ini lokasinya di daerah Dramaga Bogor. Nah, induknya ini diaklimatisasi dulu di dalam wadah agar dapat hidup sesuai kondisi fisiknya. Nah, dan bahan kimia yang diinginkan. Untuk air yang digunakan ini air PDAM. Nah, airnya ditampung dulu yang diaerasi selama 24 jam sebelum digunakan.
Untuk induk dari dapnya magna ini diaklimatisasi ke dalam akuarium dengan ukuran 30 kali 30 kali 30 cm. Untuk dari pemeliharaan dapnya magna ini dilakukan pemeliharaannya itu setelah air yang digunakan diberi pupuk berupa kotoran ayam. Bahan pupuk dari kotoran ayam ini yang kering itu dimasukkan ke, ke dalam ke dalam kain, kemudian dibenamkan ke dasar akuariumnya. Nah, dari pemupukan tadi itu dapat menimbulkan efek pada warna air setelah 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu akan ada perubahan pada warna airnya dari bening itu dari ke kuning kecoklatan. Nah, sebelum digunakan, air kotoran ayam yang tadi disaring dulu. Nah, selain untuk memberikan kondisi lingkungan yang sesuai, kotoran ayam ini merupakan bahan organik yang nantinya jadi pakan alami dari Daptia magna. Nah, selama tahap dari pemeliharaan itu, nanti Daptianya ini diberikan pakan buatan berupa EM4 dan ragi. Nah, untuk waktu kultur dari Daptia magna 1 hari menggunakan 16 jam cahaya dan 8 jam tidak pakai cahaya. Untuk suhunya berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Nah, untuk langkah yang kedua yakni penyediaan neonat. Nah, untuk neonat ini diawali dengan dipisahkan dulu 10 induk yang punya embrio dari wadah kultur. Nah, untuk wadah kulturnya ini dilakukan 24 jam sebelum diuji. Itu pakai air PDAM. Nah, untuk ciri-ciri induk yang punya embrio matang atau siap menetas, itu terlihat dari telurnya yang di punggungnya itu atau brood chamber telah warnanya udah berwarna orange. Lalu untuk induk-induknya ditempatkan ke dalam cawan petri yang sudah dicampurkan air tawar dan pakan. Untuk waktunya kurang dari 24 jam. Nah, nanti induk-induk tersebut akan menetaskan neonat. Nah, neonat itu merupakan instar pertama Daptia magna yang berumur kurang dari 24 jam. Seperti itu. Nah, selanjutnya pembuatan toksikan. Airnya pakai air PDAM yang telah diaerasi selama 24 jam. Untuk bahannya memakai limbah serbuk bor di cutting yang berasal dari salah satu perusahaan minyak dan gas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk perbandingan antara bobot limbah dengan volume air itu perbandingannya 1 kilogram dengan 1 liter air. Untuk konsentrasi supernatannya itu menggunakan limbah sebesar 1 juta ppm dengan asumsi pelarutan limbahnya sifatnya homogen. Selanjutnya ini ada uji pendahuluan. Nah, nanti ada uji utama, namun sebelumnya di uji pendahuluan dulu. Itu uji pendahuluannya dilakukan yang berguna untuk menentukan selang konsentrasi limbah yang akan digunakan nanti pada uji utama. Nah, hewan uji pendahuluan ini memakai 10 ekor yang akan dipaparkan dengan toksikan dalam wadah kaca selama 24 jam. Nah, nanti 5 variasi dari pengenceran limbah itu dikontrol. Masing-masing ada 3 kali ulangan. Nah, setiap wadahnya itu kapasitasnya 250 mili dan volume larutannya itu 100 mili. Untuk uji utamanya itu memakai short term bioassay dengan tipenya static test menurut US EPA 1991. Dapnya maknanya ini sudah diaklimatisasi dulu, lalu dipastikan apakah kondisinya baik
baik dan sehat, ukurannya seragam. Nah, kalau sudah sesuai, itu dipilih sebagai hewan uji. Nanti di uji utama ini dipilih 10 ekor dapnya makna. Nah, nanti menggunakan 6 wadah kaca ukurannya 250 mili. 5 diantaranya dikasih 276 untuk uji toksisitas akut letal LC50-nya, limbah pengeboran perlakuan kontaminan. Nah, sisanya ini sebagai kontrol dengan ulangannya 3 kali selama percobaannya 96 jam. Nah, selama 96 jam ini dapnya makna tidak dikasih makan. Nah, selanjutnya diamati tingkah lakunya. Nah, tingkah lakunya ini dilakukan berdasarkan geometrik seri. Nah, untuk geometrik serinya ini itu pemaparan waktunya uh, ada mulai dari 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72, dan 96 jam. Untuk pengamatan kerusakan morfologinya diamati selama 24, 48, 72, dan 96 jam. Untuk pengamatannya dilakukan ke dua antena, badan badan malpighi, rostrum, ekor, dan bulu sensorik di hewan uji setelah terkontaminasi. Untuk pengamatan kerusakan morfologi menggunakan mikroskop binokuler. Nah, untuk prosedur analisis datanya ini, pendugaan nilai LC50 itu menggunakan metode probit, yaitu analisis regresi yang mengubah tidak bebasnya berupa kategori. Untuk tahapan pada penentuan nilai LC50 menggunakan metode probit secara manual. Nah, selanjutnya ada analisis probit berbasis software. Nah, perhitungan LC50 itu bisa menggunakan softwarenya EPA, Probit Analysis Program versi 1,5. Untuk user guide yang disertakan oleh EPA disebutkan, program ini bisa menghitung estimasi nilai LCSC 50 dengan selang kepercayaannya sampai 95%. Nah, setelah dilakukan proses yang tadi, itu dapat hasil dan pembahasannya. Nah, yang pertama, hasil uji dengan selang kepercayaan 95% menunjukkan bahwa limbah cutting dengan konsentrasi 58.241 ppm mampu mematikan 50% populasi Dapnia magna selama 96 jam. Nah, hasil uji itu menunjukkan bahwa LC50 itu semakin menurun seiring dengan meningkatnya waktu pemaparan. Maka, berdasarkan Permen ESDM nomor 45 tahun 2006, batasan nilai LC50 96 jam limbah pengeboran minyak itu lebih dari 30.000 ppm. Nilai LC50 96 jam pada penelitian ini sebesar 58.251 ppm. Ini memenuhi batas ketentuan regulasi. Maka, limbah cutting dapat langsung dibuang ke perairan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengaruh tingkah laku. Yang pertama ini normal, dapatnya maknanya normal. Nah, yang kedua ini morfologi dapatnya makna setelah dipaparkan toksikan selama 24 jam. Untuk antenanya sudah mulai tidak terlihat. Nah, selanjutnya ada morfologi dapatnya makna setelah dipaparkan toksikan selama 48 jam. Untuk rostrumnya mulai mengkerut. Nah, ini yang udah 72 jam. Selanjutnya ada 96 jam. Nah, kesimpulannya, waktu pemaparan 96 jam itu ada 58.251 ppm. Nah, supernatant cutting-nya diduga bersifat tidak toksik karena
level konsentrasi 50% selama 96 jam itu masih dalam kisaran yang ditetapkan dari Permen ESDM itu lebih dari 30.000 ppm. Maka dari itu, sesuai peraturan, limbah cutting dapat langsung dibuang langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Nah, namun dalam pembuangannya itu harus mendapatkan izin dari pemerintah dulu. Baik, sekian pemaparan review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.